cek. Ada suara anak kan? Oke, kita mulai materi dari pertemuan hari ini, yaitu kita udah mulai masuk ke materi relatifnya. Kalau teman-teman yang kemarin ada masalah pas install relatifnya itu, untuk sementara karena masih basic, jadi kan pengenalan bagaimana cara penggunaan relatifnya ada apa aja, dan nanti jadi yang saran referensinya itu ini relative.epres ini udah aku kirim juga ke grup linknya, karena di sini nanti kita bisa melihat contohnya di sini, dan kita di sini bisa melakukan pengeditan slide-nya. Kita menginstal relatif di laptop kita sendiri. Nanti kalau kita lakukan pengeditan, nanti di sini akan langsung berubah di sini. Nah, ini sama seperti yang ada di relatifnya, tapi Ana akan ngajarnya itu menggunakan relatif yang ada di dalam laptop. Nanti aku tunjukkan juga nanti cara penggunaannya di sini. Relatif yang kita bahas ini nanti kan pakai basicnya itu penulisan kodenya itu menggunakan JavaScript. Jadi dua pertemuan kemarin kita udah belajar JavaScript, itu yang paling basicnya. Nah, nanti ini juga udah dibahas kemarin. Nah, biasanya setelah kita menginstal relatif itu, kalau teman-teman ngikutin tutorial di internet atau di YouTube ataupun dari website lain, tutorialnya itu pasti mereka untuk mengetes apakah relatifnya itu udah bisa jalan di laptop kita itu dengan cara membuat project baru dari relatifnya. Nah, untuk membuat project baru ini dia menggunakan perintahnya itu, sistemnya itu menggunakan command line, yaitu berbasis teks. Jadi untuk membuat project relatif itu menggunakan perintah teks. Nah, kalau untuk menjalankan perintah teks ini, kalau bagi pengguna Linux itu ada namanya itu terminal ya. Nah, tetapi kalau pengguna Windows itu namanya CMD. Nah, oke, jadi untuk membuat project itu, ini perintah npx relative run android. Ini ada kesalahan, ini seharusnya npx init. Oke, nanti bawain. Yang pertama itu kita masuk ke folder. Ini perintah dasar dari Linux ya. Beda halnya kita bisa membuat, misalnya pindah masuk ke folder sini, kursus mungkin page 1. Nah, di sini kita klik new atau klik kanan, klik open in terminal, atau di Windows itu kalau nggak salah klik open dengan CMD gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini efeknya posisi kita sekarang ada di folder dokumen, root, folder pindah digital, sama kursus, folder batch 1. Nah, kalau kita ls ini perintahnya untuk melihat isi dari folder batch ini, list kepanjangannya. Nah, ini basic dari Linux ya. Kalau di Windows itu ls nya itu dia diganti menjadi dir, seperti ini di Windows kalau nggak salah. Nah, karena aku bukan pengguna Windows, jadi nggak bisa contohin langsung. Nanti ini teman-teman bisa cari referensi, misalnya namanya itu perintah dasar CMD. Nah, di sini banyak. Untuk masuk ke folder, bagaimana untuk masuk ke menghapus file atau membuat file itu seperti apa. Nah, ini nanti bisa di explore sendiri. Oke, dan intinya kita sekarang itu udah posisinya itu di dalam folder ini, tapi melalui terminal. Nah, kita
ini membuat sebuah project baru, namanya project dari React Native. Kita menggunakan npx React Native, kemudian init, kemudian diikuti dengan nama aplikasinya nanti. Misalnya kita beri nama app aja, atau kita beri nama post aja, post. Nah, seperti ini. Nanti ini menjadi nama aplikasi kita, dan juga nanti menjadi nama folder dari project kita nanti. Nah, kita enter. Di sini kita memerlukan koneksi internet. Cepat atau lambatnya proses ini tergantung dari kecepatan internet kita sendiri. Soalnya ini dia prosesnya itu mendownload file yang dibutuhkan dari project React Native ini. Nah, selagi kita nunggu ini, kita cek di bagian sini. Nah, nanti kita buat projectnya gitu, kita bisa ada namanya itu, kita mau running aplikasi project kita ini ke dalam HP kita sendiri, aplikasi HP Android kita sendiri. Nah, bisa juga sih untuk emulator, karena tapi dalam kelas ini aku menggunakan HP langsung di tas. Soalnya kalau pakai emulator cukup berat, takutnya nanti nge-lag, karena ini nanti jalan React Native sambil recording juga. Nah, nanti ada jenis dua aplikasi, maksudnya jenis modenya, yaitu mode debug, ada namanya juga mode release. Ini yang mode yang kita akan install nanti itu nanti ke dalam mode debug. Aplikasi yang mode development atau mode pengembangan, jadi kita bisa melakukan perubahan dari tampilan di dalam aplikasi kita nanti. Nah, beda halnya kalau modenya itu release. Mode release ini nggak bisa diapa-apain, kita udah nggak bisa lagi melakukan perubahan. Yang biasanya ini yang udah ada di dalam Play Store ya, jadi yang aplikasinya udah di Play Store itu udah fix, udah finish aplikasinya, nggak bisa lagi diotak-atik oleh developer. Nah, untuk melakukan instalasi ke dalam HP Android kita, itu ada beberapa pengaturan yang perlu dilakukan ke HP Android. Yang pertama itu kita perlu mengaktifkan mode development atau mode pengembangan dalam bahasa Indonesia itu di HP kita. Nah, kalau di ebooknya itu udah aku kasih referensi link videonya, nanti aku tunjukin cara mengaktifkan modenya. Nah, ini coba aku buka. Nah, ini ada tampilan di layar ini HP device aku Android ini. Nah, ini tadi mau aktifin mode debugger dari HP kita. Nah, misalnya ini layar HP Ana, kita masuk ke pengaturan, kita cari pengaturan ya. Nah, di pengaturan ini kita cari tentang ponsel. Nah, ini karena setiap HP-nya itu berbeda di mana posisinya. Kalau di HP ini kebetulan HP Vivo, jadi di pengaturan lain yang pentingnya cari tentang about ponsel ataupun tentang ponsel dalam bahasa Indonesia. Nah, masuk ke sini. Di sini ada, kita perlu mengaktifnya tuh, kita klik di bagian
misalnya oh ya di bagian versi kernelnya. Nah, kita lakukan klik beberapa kali di bagian versi perangkat lunak ini, di versi perangkat lunak, atau nanti di bahasa Inggrisnya nanti versi sistemnya. Nah di sini nanti di sini ini sudah ada keterangan Anda sudah dalam mode pengembang. Nah di sini udah menunjukkan aktif. Nanti kita back. Nah di bagian sini ada muncul opsi developer atau nanti ya pokoknya pengembangan, nah intinya developer. Kita masuk. Nah di sini nanti teman-teman tinggal langsung aja ini aktifkan ini debugging USB, atau nanti kalau ini nggak bisa diklik teman-teman tinggal on kan di sini, baru nanti di sini juga diklik on. Nah kalau ini udah on tinggal di sini di operkan lagi, nggak apa-apa di sini, yang penting di sininya debugging USB nya itu udah di on kan. Oke, ini sepertinya udah selesai. Nah ini udah selesai project React Native kita buat, namanya tuh Force. Kalau kita lihat di sini, nah di sini udah ada folder namanya Force. Nah isinya tuh semua file-file di bawaan dari atau hasil downloadan dari perintah ini. Nah ini jangan dihapus, ini biarin seperti ini, nanti kita akan tinggal menambahkan sesuai kebutuhan kita nanti. Nah setelah kita udah lakukan pengaktifkan debugging ini, nanti kita hubungkan HP kita dengan laptop itu menggunakan USB kabel data ya. Jadi menghubungkannya itu menggunakan kabel data, jangan pakai ada kan kabel yang khusus charger aja. Nah tapi ini untuk menghubungnya itu menggunakan kabel data, baik itu kabel charger yang ada datanya itu nggak apa-apa, yang penting ada datanya, kabel datanya ya. Kemudian kita masuk ke dalam root project. Root project itu maksudnya ke dalam folder ini. Nah di sini ini istilahnya disebut root project, tapi kita masuknya itu melalui terminal. Nah kita lakukan cd change directory, kita first, nah kita ls. Nah isinya itu sama seperti yang ada di dalam sini. Nah untuk menginstal aplikasi mode debugger ke HP kita itu kita cukup menyalakan perintah npx React Native run Android. Nah seperti ini. Kita tunggu bentar. Ini sekali lagi, proses cepat ini cepat atau tidak ini tergantung juga dari kemampuan RAM. Misalnya RAM 2 atau 4 itu juga mempengaruhi. Nah ini makanya kemarin rekomendasinya itu minimal 4 kan, karena ini akan memakan atau membuat kinerja laptopnya itu cukup berat juga. Oke, walaupun sebenarnya RAM di bawah 4 itu bisa, cuman ya akan terasa sangat berat. Kita selagi nunggu proses itu, kemungkinan yang tampilan awal kita dapatkan itu setelah aplikasinya terinstall nanti seperti ini. Nah ini sebenarnya error yang dimaklumin karena kenapa nanti aplikasi debugger itu nggak bisa running sendiri, jadi dia harus dilakukan running juga mode separate debuggernya. Nah nanti kita coba ini, tunggu prosesnya selesai instalasi.
Oke, kita tunggu tinggal 5%. Nah, ini installing APK app debug APK. Nah, di dalam HP Vivo 18 16 ini versi Androidnya. Nah, ini dia modenya debugging yang diinstal. Jadi kita lakukan perubahan di codingan source kodenya di project, nanti di Androidnya itu bisa. Nah, ini anak lagi mau mirroring layar HP ke laptop. Nah, ini tampilan yang kita dapatkan ketika selesai proses instalasi ini. Di sini kan sukses, tapi kenapa di sini masih error? Kalau kita reload, errornya seperti ini. Nah, di sini dia tidak bisa connect ke development server atau server mode development. Nah, bagaimana menjalankannya? Kita clear dulu sini. Nah, di sini kita jalankan npx. Nah, ini npx renative start. Kita enter. Nah, di sini udah running. Di sini kalau untuk reload katanya tekan R, kalau untuk nampilin opsi D. Nah, D. Nah, di sini belum nampil apa-apa. Karena kenapa di sini masih belum terhubung di sini. Nah, kalau setelah kita install aplikasi ini ke Android kita bisa coba melakukan pencabutan kabel data tadi. Nah, agar server development ini terhubung sama HP, kita menghubungkannya itu menggunakan WiFi. Jadi HP kita ini terhubung ke satu WiFi yang terhubung juga ke HP ke laptopnya. Ini WiFi-nya Wandi, di sini juga Wandi kan. Nah, jadi di sini kita perlu cek dari IP address. Nah, IP address dari laptop ini. Dalam hal ini connect ke WiFi, ini WLAN. Nah, ini IP-nya nanti. Dan kalau di dalam Windows itu pakai buka CMD, nanti tinggal ketikkan aja ifconfig seperti ini. Nah, tinggal teman-teman tuh cari kalau salah itu namanya IP address misalnya. Nah, yang penting nggak jauh-jauh dari sini bentuk IP-nya. Nah, setelah itu kita perlu menampilkan menu di sini, menu development. Untuk uniknya di Renative itu, untuk menampilkan menu itu kita cukup goyang-goyangkan aja HP-nya. Nah, di sini akan menampil otomatis menu seperti ini. Kita pilih menu setting aja. Nah, di menu setting ini ada namanya debugging. Nah, debugging server host dan port for device. Jadi kita tuliskan ini 192.168.1.9. Nah, dan kemudian diiringi dengan titik 2 seperti ini. Titik 2. Kemudian portnya itu 8081. Nah, ini port 8081 ini enggak berubah. Defaultnya seperti ini. Yang kemungkinan berbeda tuh di teman-teman nanti pasang itu IP-nya, karena sesuai dengan IP dari WiFi-nya nanti. Nah, kita klik OK. Ini tinggal kita back. Nah, kalau di sini tinggal kita udah bisa tekan R aja di sini, reload. Nah, di sini kalau udah terhubung, settingan kita tadi itu akan langsung menunjukkan seperti progress loading seperti ini. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, ini yang aku terangkan tadi itu langkah-langkah awal aja. Nanti kalau kita menggunakan Renative dari yang ada tinggal di laptop kita. Nah, nanti untuk sekarang kalau teman-teman belum bisa atau masih ada kendala di Renative-nya, nanti kita menggunakan yang di sini aja nanti untuk cara penggunaan komponen-komponennya. Tapi kita sebelum kita sini, nanti kita bahas dulu struktur kodenya bagaimana.
Nah, ini udah bisa. Nah, di sini tampilan defaultnya aplikasinya seperti ini. Nah, seperti yang ada di PDF. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini menunjukkan React Native kita ini udah bisa running. Jadi kita tinggal bisa rubah-rubah codingannya agar menampilkan tampilan sesuai keinginan kita. Nah, sebelum itu kita mengenal namanya apa itu komponen. Kan di sini ini nah, di sini ada komponen-komponen. Nah, komponen di sini sebuah baris kode atau blok kode yang digunakan kembali untuk membuat tampilan. Nanti karena kemarin kita udah bahas di JavaScript basic itu ada namanya function. Nah, kita nanti membuat function untuk mereturn atau mengembalikan sesuatu kode untuk ditampilkan ke aplikasi. Nah, ada juga nanti metodenya itu menggunakan namanya itu kelas komponen. Ini kelas komponen itu ya seperti blue screen ya, sebuah memiliki sifat dari kelas lain, yaitu warisan dari ini komponen dari React. Dan nanti untuk menampilkan sesuatu, untuk merubah kode pemrograman ke tampilan itu memerlukan sebuah function lagi di dalam kelasnya, itu render seperti ini. Nah, bentuk dari function seperti ini. Struktur awal untuknya kita coba, aku buka dulu projectnya ini menggunakan VS Code. Nah, di sini folder-folder yang ada di dalam project kita ini ada Android, F. Nah, jadi kelebihan dari React Native itu kita cukup menuliskan codingan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nanti bisa kita compile ke dalam bentuk aplikasi iOS sama Android. Namun untuk iOS itu tetap perlu sebuah MacBook untuk runningnya. Nah, jadi karena kita kekurangan device, jadi kita mau pakai Androidnya aja dulu. Di sini ada beberapa file. Nah, yang perlu kita ketahui itu ketika aplikasinya itu dijalankan, yang pertama kali dipanggil filenya itu ini namanya index.js. Nah, ini file index.js. Nanti di file index.js ini dia ini ketika dipanggilkan dia manggil file lain juga, namanya tuh file app.js ini. Nah, file app.js ini. Nah, di file app.js inilah yang tampilan yang kita lihat. Jadi kodenya di sini, semua kode yang di sini itu ialah tampilan yang kita lihat tadi di sini. Nah, coba kita lakukan pengeditan. Misalnya step 1 ini kita ganti langkah awal. Coba kita yang editnya aja dulu, langkah awal step 1. Coba kita cari step 1. Nah, ini kita cari langkah awal. Nah, di sini kalau kita langsung save di sini, dia akan memberikan langsung refresh respon dia. Nah, ini udah langsung berubah jadi langkah awal. Ini kalau kita hapus atau kita tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang apa yang kita hapus, kita save, maka dia akan memberikan
tampilan error seperti ini. Nah, kita bermain di sini dulu. Yang pertama, struktur awalnya itu kita import React. Masuk di sini kita memasukkan React ke dalam file FJS ini. Caranya bagaimana? Ini import React, dan perlu diingat untuk penulisan huruf besar huruf kecil baik di awal di tengah itu diperhatikan karena itu sangat mempengaruhi. Nah, kemudian komponen nanti aku jelaskan lagi apa itu komponen. Nah, di sini kita pertama coba membuat sebuah function pakai cons namanya app. Nah, di sini untuk nama app di sini awalnya huruf kapital, wajib di sini sifatnya. Kita menggunakan raw function yang seperti kita pelajari kemarin. Raw functionnya ini kita ini oke. Nah, di sini menggunakan return. Jangan lupa kita lakukan export default function app. Nanti aku jelaskan perlahan. Nah, coba teman-teman lihat di sini udah ada tulisan hello app. Nah, ini struktur dasar dari aplikasi React Native ini untuk codingannya. Yang wajib itu ini, kemudian komponen-komponennya. Nah, nanti komponen ini banyak. Yang contoh saat ini aku contohkan view sama teks. Nah, di sini yang ini kemudian kita di sini punya sesuatu cara untuk melakukan pembuatan atau build tampilan dari kode ke tampilan aplikasi kita ini. Contohnya ini kan aku ingin menampilkan sebuah teks hello app ke dalam aplikasi kita ini. Komponen yang dibutuhkan itu minimal itu satu, teks juga bisa, dan tapi perlu komponen lain pendukung yaitu view. Dan kalau kita ini wajib melakukan export default. Maksudnya apa? Maksudnya kita menandakan kan export itu kita memberikan izin dari pihak luar untuk akses file ini, maksudnya seperti itu. Dalam hal ini kita memberikan izin file semua codingan yang ada di dalam FJS ini boleh diakses oleh file ini index.js. Ini artinya itu. Atau nanti file lain juga boleh mengakses coding di dalam file FJS ini. Nah, ini sintak dasarnya. Kita kenalan ke bagian komponen-komponennya. Nah, untuk saat ini kita bahas dulu yang pakai function aja dulu ya. Untuk kelasnya itu sebenarnya sama. Coba kita bahas aja dulu kelasnya. Ini function, ini kelas. Nah, ini kita komen dulu karena dia akan error ketika ada dua function atau ada function dan kelas. Nah, kita buat kelas namanya keywordnya ini, kemudian kita buat namanya, nama kelasnya apa, app dalam hal ini. Kemudian kita lakukan extend karena kan dari pengertiannya tadi itu kelas itu merupakan body screen yang memiliki sifat dari kelas lain ini nih, dari kelas React komponen. Nah, React komponennya mana? Ini React komponen yang kita import ini.
Jadi kita extend di sini bahasa Inggris warisan atau mewarisi sifat dari React komponen, kita panggil React ini, kemudian titik kita panggil komponen. Nah sini langsung kurung kerawal seperti ini. Nah dan katanya di sini agar kita bisa menampilkan sesuatu di aplikasi itu kita perlu function namanya render, function render di dalam kelasnya. Kita tulis di sini render, ya bentuknya function seperti ini. Nah sama kita di sini kan ada return, kita perlu melakukan return juga, return. Nah di sini tampilannya kita bisa samakan dulu, kita hapus komennya. Oke. Nah di sini masih akan error karena kenapa? Kita belum melakukan perizinan bahwa file ini boleh diakses dari luar. Kita dengan cara ini, export default, kita tulis nama kelasnya apa, app. Nah, kita save, kemudian di otomatis reload. Nah seperti ini. Kalau aku panjangin menggunakan kelas. Oke, itu untuk cara penulisannya, bisa menggunakan kelas, bisa menggunakan function. Nah kelebihan perbedaannya itu terletak di sini. Kalau kelas itu nggak ada kalau function itu nggak ada render, tapi kalau kelas itu menggunakan render dan return, tapi kalau function nggak ada rendernya. Itu aja bedanya. Dan kelebihan dari function itu kita bisa melakukan memberikan parameter kan di sini, parameter. Nah nanti parameter itu bisa kita taruh atau ingin ditampilkan di sini. Nah kalau di dalam kelas itu nggak bisa. Oke. Oke, tapi untuk saat ini kita menggunakan pakai kelas dulu, function dulu. Kita coba function dulu aja dulu. Ini kita komen. Oke. Nah kalau teman-teman di sini yang mau coba di sini juga bisa nih, sama kan di sini kan ada import React komponennya sama ininya. Nah ini karena belum kita bahas, kita hapus aja dulu. Ini kita hanya perlunya ini sekarang text sama view. Nah ini kita hapus. Nah ini kita ganti aja tulisannya. Nah seperti ini. Nah penulis functionnya juga bisa ini, function biasanya export default, atau kita bisa rubah juga kayak tadi. Ini cons. Nah kita jadiin dia jadi arrow function seperti ini juga bisa. Nah di sini jangan lupa kita lakukan export default. Nah seperti ini. Nah oke. Sekarang kita ini aku stop aja dulu ini. Oke, karena kita sekarang mau gunain di sini aja biar kita sama-sama bisa di sini. Nah kita coba cek di sini materinya itu kita mengenal namanya core component. Jadi komponennya basic. Jadi kita yang pertama itu tadi udah kenal nama view. Nah view ini apa sih? Kita ketahui dulu komponennya apa. Komponen ini ialah sebuah bagian-bagian dari kayaknya itu spare part lah, spare part. Misalnya motor kan ada spare part body, ini kaca, itunya lampunya. Nah itu kan itu. Nah itu bagi-bagiannya kan. Nah ini sama dia halnya ini di dalam developer Android ada bagian-bagiannya. Ini bagian view, maksudnya komponen view. Jadi ini khusus untuk apa? Sebagai pondasi. Pondasi untuk apa? Pondasi untuk membungkus beberapa komponen, untuk membungkus beberapa spare part itu, untuk menghasilkan suatu tampilan yang menarik.
Nah, yang kita tunjukkan tadi seperti ini kan. Ini kita close aja dulu. Nih, kita komponen view ada dan dia membungkus komponen lain, yaitu ini, salah satunya nih contohnya baru teks, nanti bisa komponen-komponen lain. Oke. Nah, sebenarnya view ini panjang pembahasannya, nanti kita kenali dulu ada apa aja. Nah, ada komponen lain namanya teks. Seperti namanya, fungsinya untuk menampilkan data berupa teks. Nah, nanti apapun yang kita tulis di dalam komponen teks ini akan dianggap teks. Nah, walaupun di sini kita masukin angka, masukin simbol, masukin simbolnya lain atau yang huruf lain, nah di sini akan dianggap teks. Oke. Kemudian yang lain adanya namanya image, gambar. Jadi sesuai namanya juga, jadi namanya itu udah cukup dipahami dengan maknanya itu dari namanya. Nah, komponen image jadi fungsinya untuk menampilkan gambar. Contohnya ini, kita copy aja ini, kita lakukan yang pertama import dulu komponen image. Nah, di sini kita coba tampilkan image. Nah, ini kita mau menampilkan image yang dari URL. Nah, di sini tentunya image ini kan ada yang dibutuhkan tuh kita mengatur tinggi sama lebarnya. Kalau nggak diatur nanti di sini, maka di sini error, nggak ada tampilan. Misalnya kita tambahkan height-nya, misalnya 50, width-nya kayaknya salah penulisan, dan ini kurang kerawannya 22. Nah, seperti ini udah ada gambar. Ini dia kepotong, biar nggak kepotong kita tambahkan list desain. Nah, seperti ini. Kita atur besar lagi bisa. Oke. Nah, ini untuk image, jadi kita bisa menampilkan image. Kemudian ada komponen text input. Lagi-lagi sesuai dengan namanya, kita udah bisa tahu maknanya itu untuk memberikan kolom input agar si user itu bisa menginputkan sesuatu data ke aplikasi kita. Nah, kita coba di sini input dulu text input. Nah, kita di sini tambahkan bawahnya text input. Oke. Nah, di sini ada namanya placeholder, masukkan data, masukkan email. Nah, di sini placeholder maksudnya ini teks bayangan untuk mengetahui ini. Nah, di sini bisa kita input sebuah data. Oke. Sama di sini ada juga style. Style di sini maksudnya kita mengatur ya sesuai gaya dari komponen itu, mau kita apakan, mau tingginya berapa, mau lebarnya berapa. Nah, kita coba di sini atur. Nah, untuk ada juga kita bisa namakan background color, misalnya merah.
background color, coba kita backgroundnya coba kita cek dulu, mungkin cara salah penulisan. Nah, kurangkan background. Nah, seperti ini. Ada lagi yang komponen lain. Ada scroll, namanya scroll view. Jadi kita bisa untuk memberikan efek scrolling pada tampilan yang melebihi area layar handphone. Kita contohkan, misalnya ini kita hapus dulu. Nah, kita import dulu scroll view. Nah, misalnya kita di sini punya banyak nih, sampai lebih kan. Nah, di sini nggak bisa scrolling. Nah, bagaimana untuk memberikan scrollingnya? Kita tambahkan sini, kita bungkus komponen yang mau bisa di scroll. Nah, ini kita taruh di bawah. Scroll view. Kita tunggu. Nah, di sini nggak bisa karena kayaknya ini karena emulatornya nggak bisa dia. Coba kita pakai game. Nah, ternyata di sini masih belum cukup. Oke, di sini udah bisa ada efek scrolling ya. Oke, ada juga komponen yang lain. Coba kita lihat style sheet, nanti kita akhirkan aja. Nah, ini ada namanya tossable opti. Jadi ini kita melakukan, ini kita hapus aja dulu biar nggak banyak. Nah, sebenarnya untuk membuat sebuah iPhone klik pada suatu komponen lain agar bisa memberikan reaksi tertentu ketika kita melakukan klik di komponen tersebut. Nah, misalnya kita import terlebih dahulu nama komponennya. Nah, kita tulis
Nah ini teks ini hello world ini udah bisa diklik nih. Nah agar bisa memberikan reaksi ketika kita klik itu mau nampilin apa, misalnya kita ada home press. Nah kita menggunakan raw function di sini, kita taruh alert. Nah seperti ini, ketika klik maka nampil seperti ini, halo. Nah nanti ada di kelas tingkatan lanjutan itu nanti kita bahas, ketika kita ada klik nanti pindah ke halaman tertentu. Nah itu, tapi ini karena basic kita kenalin terlebih dahulu. Kemudian ada satu lagi yang tadi ya, itu namanya style. Nah sekarang kita bahas lebih detail tentang view. Nah di view ini dia melakukan pembatasan atau melakukan pengambilan area di layar HP kita. Contohnya ini, kita view seperti ini, dari sini putih karena di sini nggak ada lagi komponen lain yang mau ditampilkan, karena komponen ini dia tuh langsung langsung mengambil area atau sekiranya tuh lapak tampilan di sini. Nah di sini kita bahas lebih detail. Kita bisa mengatur ukur backgroundnya, warnanya. Kalau ini kan defaultnya putih warnanya ya, jadi kita namanya itu tambah style seperti ini. Nah kita bisa melakukan melakukan background, misalnya merah pakai edit. Nah di sini belum nampil karena kenapa? Karena kita perlu menunjukkan bahwa view kita perlu menentukan tinggi sama lebarnya. Nah bisa kita menentukan misalnya ini tingginya, kita koma dulu. Nah seperti ini, tinggi sama lebarnya seperti ini. Nah ada juga bisa kita menggunakan persen gini, misalnya ini 100%, nah ini 100%. Jadi kita menggunakan persen, jadi dia sesuai dengan tingginya berapa dari layar HP kita, nanti dia ngambil persennya berapa tuh. Nah seperti ini. Oke, tapi ada juga lebih simple, namanya itu kita ada namanya di sini flag 1. Nah flag 1 ini sama kayak tadi, ini langsung dia tingginya 100%, lebarnya langsung 100%. Nah menariknya ini komponen view ini bisa kita tulis lagi di sini buat komponen baru seperti ini. Nah kita misalnya tambahkan teks. Nah di sini ada teks. Nah di sini sama, kita bisa menambahkan lagi style ya. Nah, seperti ini. Tingginya bisa misalnya 100, lebarnya misalnya 200. Dan untuk ngeceknya kita kasih background, misalnya backgroundnya green misalnya. Nah seperti itu. Nah untuk pemberian warna di sini bisa seperti ini, bahasa Inggris namanya red, merah, atau juga nanti bisa juga menggunakan kode warna. Teman-teman bisa cari kode warna. Nah seperti ini. Untuk kode warna itu kan banyak, jadi kita misalnya ambil contoh ini. Nah ikut juga pagarnya, kita di sini tinggal taruh seperti ini. Hilangkan spasinya. Kita cari warna lain, misalnya
Coba ini dulunya agak terang biar kecilan. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita bisa coba kita langsung ke latihan di sini. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kita bisa mengatur misalnya mengatur ukuran dari font ini, style. Nah, sini kita ada namanya font, misalnya fontnya misalnya 30, kurang misalnya 50. Nah, untuk colornya misalnya warna merah. Nah, kita bisa juga kasih ketebalan font width-nya, kita pilih bold. Oke. Nah, kita bisa juga menaruh teks ini tengah-tengah sini. Kita tambahkan teks paling. Nah, di sini banyak pilihan, mau ini rata kanan rata kiri. Kemudian yang lainnya ini ke kiri, ini ke kanan. Oke. Ini dan centernya ke tengah-tengah. Oke. Ada juga teks align. Di sini banyak kan teks dekornya. Teks align vertikal, misalnya center juga. Nah, kalau ini efeknya itu nanti perlu ada bantuan. Jadi kita ini terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bisa juga misalnya di sini punya tombol teks namanya login. Nah, kita kasih style misalnya tingginya 50, untuk lebarnya misalnya 100, backgroundnya kita masih misalnya merah dulu biar warna cerah. Oke. Nah, kita di sini bisa menambahkan namanya align item. Jadi kita mau ngatur seluruh yang ada di dalam semua komponen yang ada di dalam komponen view ini. Kita bisa mengatur dia apakah mau ke center dia berarti tengah-tengah, atau nanti ada juga namanya flag end. Berarti kalau flag end itu dia paling ke kanan. Ada juga flag star, berarti dia ke paling ke kiri. Nah, coba kita lihat ada beberapa pilihan lagi. Kalau ini oke, ini sesuai yang ada di sini. Misalnya kita nah, jadi yang script ini sesuai apa yang ada di dalam komponen ini. Misalnya di sini kan ada tag alignnya center, berarti ya kita terapin ini aja. Yang ini kan karena nggak ada, berarti dia nggak perlu ke tengah. Oke. Yang pertama kita pakai center aja dulu biar ketengahin yang ininya. Nah, di sini teksnya kita kasih style juga, misal colornya warna putih, sama biar agak jelas fontnya kita atur misalnya 20, dan kita kasih tebel
Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau ngatur teks ini tengah-tengah ya, tengah-tengah sini, tengah-tengah sini. Oke, sama kita tinggal tambahkan ini align item, dimana di bagian komponennya bungkusnya kita align item. Sebelum itu kita biar kecilan, kita di sini tambahkan aja lagi misalnya 200, ini 200 biar nah nanti dia tuh kita mau buat text login ini tengah-tengah sini. Pertama kita buat dulu dia tengah-tengah di center secara horizontalnya dulu, item center. Nah, kemudian kita tinggal vertikalnya center juga menggunakan just content center seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga mengatur ini pinggir-pinggir sini, bisa mengatur sikunya nih. Ada namanya border radius. Nah, misalnya kalau kita 10, nah ini kalau nilainya ini menunjukkan berapa tingkat lengkungannya. Misalnya kita 20. Nah, kalau mau jadi bulatin misalnya kita tambahin 40. Nggak bisa, kurang kuat. Nah, 100 berarti udah jadi bulat seperti itu. Oke. Nah, di sini kan ada klik. Nah, ini sama kita bisa tambahkan press. Alertnya login. Oke. Kemudian kita bisa seperti ini. Coba kita lihat sini. Nah, kita bisa membuat ini. Contohnya kita ingin menampilkan ini. Coba kita lihat aja ya. Ingin menampilkan teks, membuat tampilan seperti ini. Yang pertama kita ini aja backgroundnya biarin, kemudian ininya kita hapus dulu. Oke, kita sini choice activity source activity. Kemudian ada teks lagi, you can choose more on, you can choose more than one. Okay. Oke, karena dia ini tengah-tengah semua, berarti kita bisa akalinnya pakai tag align. Di sini kita tambahkan lagi stylenya, nah tag alignnya center. Oke. Nah, sekarang kita mau buat tampilan seperti ini. Ada gambar, ada teksnya, gambar teksnya. Tapi ini kan ini setiap baris itu ada 3 nanti. Nah, ini kita bisa buat dulu satu view. Nanti di dalamnya itu pakai Tossable Opti, dan untuk Tossable Opti itu nanti ada gambar sama teks.
view. Style. Nah ini kita misalnya beri efek satu, coba kita lihat, kasih background misalnya nah, seperti ini. Kita pengennya di sini ngasih jarak dikit ya, kita ada namanya margin top. Jadi kalau mau ngasih sini margin atas misalnya 20. Nah, oke, kita ini udah ada ini. Kita ambil dulu contoh image tadi, mana tadi gambar. Nah kita ambil dulu. Misalnya kita beli tingginya misalnya 50, kemudian lebarnya juga 50. Nah, dan kita masukin gambarnya. Oke. Nah di tossible-nya ini kita tentuin juga tingginya misalnya 100, kemudian lebarnya 100 juga. Backgroundnya kita taruh misalnya warna blue juga, blue dulu, coba warna blue. Nah tinggal kita terapin yang tadi, metode tadi, alignnya sama alignnya, align center, kemudian just di content center juga. Mungkin bisa kita kasih margin. Nah kalau kita ngasih margin 10 seperti ini, jadi ini jarak sini 10, jarak sini 10, jarak sini 10, jarak sini 10. Oke. Nah kemudian kita atur dikit sikunya pakai kode radius misalnya 20. Kita mau muatnya misalnya jadi bulat. Nah seperti ini. Tagnya mungkin kita kasih warna biar misalnya fontnya kita juga besarin 20. Tebalnya mungkin kebesaran fontnya mungkin 18. Oke. Nah ini udah dapat satu konsep untuk yang ini tadi. Nah untuk ini tinggal kita ikutin aja, copy paste aja codingannya. Yang ini kan, yang codingan ini menghasilkan ini kan. Nah kalau kita cut misalnya kan hilang. Nah tinggal kita copy, kita pas lagi bawahnya. Nah ada dua, tapi saat ini problemnya itu ketika kita nambahin itu dia nggak ke samping, sini, dia ke bawah. Nah bagaimana itu caranya? Nah
kita kedua komponen ini kita bungkus lagi pakai view. Nah ini kan udah ada nih, udah di view bungkus nih yang background ini. Kemudian kita tambahkan di sini namanya flag direction. Jadi kita menentukan arah coding ini kita ke sini atau ke baris. Soalnya defaultnya ketika kita nambahkan kode baru, codingan baru, dia tuh nampilnya tuh di bawah sini, bukan ke horizontal sini. Nah kita arahin dia ke row, baris. Nah sini, sini kan ada tulisan row. Nah kalau kita buat kolom di sini, berarti dia ke defaultnya seperti ini. Nah kita buat row. Oke, ini udah dapat nih, tinggal banyak, kita perbanyak lagi. Kita copy, berarti 3, kemudian kita tambah lagi 4, kemudian 5. Nah 5 nya tuh dia masih terus ke sini, batasnya udah habis nih layarnya. Nah kita atur lagi, kalau udah penuh turun lagi bawah. Nah, kita kembali ke sini lagi, di bawah flag directionnya kita tambahin lagi namanya flag. Nah ini kita tulis nilainya tuh seperti ini. Nah, oke, ini udah sesuai dengan yang ingin kita butuhkan, tinggal kita perbanyak lagi. Nah, kita lakukan perbanyak. Nah tinggal nanti teman-teman tinggal lakukan ya, ganti ini ya, gambarnya sama teksnya. Penting polanya ini kita udah dapatkan. Nah tinggal satu lagi nih, tombol yang ini. Tombol ini sebenarnya ini dia tuh melayang, dia letaknya tuh di atas tombol-tombol ini, semua tombol ini. Jadi kita buat dulu aja stylenya dulu. Misalnya kita buat paling bawah aja, misalnya kita buat itu di luar sini. Visible opti, kita kasih teks. Ini ada nih get started. Kita tingginya misal tingginya 50, kemudian mungkin lebarnya kita tentuin 80%. Backgroundnya kita sekarang asalan dulu, backgroundnya warna merah mungkin ya, seperti ini. Okay. Kita lakukan bungkus pakai kan gunanya view ini kita untuk mau ngatur dia align centernya. Nah seperti ini. Nah kita mau ngatur itunya biar dia tengah-tengah. Nah sama kalau di sini kita atur juga teksnya itu seperti colornya warna putih, kemudian ukuran fontnya kita atur 20 mungkin. Kemudian kita font ketebalannya kita tebalkan aja bold. Oke, jangan lupa kita atur align center dan itemnya center, just di kontennya center juga. Salah seharusnya just di konten centernya ini sama ini ada di visible optinya.
seperti itu. Nah, bagaimana caranya dia itu melayang kodenya? Nah, kita tambahkan di sini position absolute. Nah, maksudnya di absolute di sini yaitu kita atur dulu berapanya 100%. Nah, jadi posisi button ini dia itu di atas, melayang di atas semua komponen ini. Nah, bagaimana naruhnya di bagian bawah sini? Kita tambahkan di sini bottom nilai 0. Nah, biar ada jarak di sini ya, kita tambahkan bottomnya itu misalnya 20. Oke, seperti ini. Nah, kalau lebih seperti ini konsepnya, cara pembuatannya yang ada di sini. Oke. Itu untuk materi hari ini, kita mengenal dasar-dasar komponen dari natifnya. Cara penggunaannya tadi ada view, ada image, ada text, ada style, ada scroll, ada toggleable opti untuk membuat sebuah komponen itu bisa diklik. Nah, nanti untuk materi besok kita mencoba membuat aplikasi, membuat sebuah website menjadi aplikasi, namanya nih. Misalnya kita punya website sendiri, nah ini untuk materi besok. Nanti besok kita membuat sebuah website ini, misalnya kan ada website nih. Nah, ini kita jadikan sebuah aplikasi Android nanti pakai, ya kita menggunakan nanti React View. Dan juga nanti kita bahas komponen-komponen lainnya. Untuk kali ini seperti itu, dan untuk besok materi besok. Oke, kalau bis itu ada mau ditanyakan nggak materinya? Bang bertanya, Hmm? itu tadi setelah yang NPX buat eh, first tadi itu kan udah selesai kan download itu, terus ngapain bang? Yang Yang mana tuh? yang ada logo apa kayak atom logo React Native-nya kan, itu kan Oh, yang baru ini di baru buat project ya? bukan yang ini bang, yang apa kayak atom itu dia kayak ada Jalankan yang perintah itu ya, yang MPE. yang first itu NPX React Native init. Iya Ya, itu bang, udah bisa, udah berhasil. udah siap Nah, downloadnya, terus ngapain itu? nah itu masnya pakai Windows ya? Iya. Nah, di CMD nya coba CD post bisa nggak? CD first Seperti ini. itu untuk transfer apa filenya ya? Ini untuk itu aja sih, untuk masuk ke masuk ke folder porsi itu. Sebenarnya Oh, ini kita sama aja kayak gini nih. Kita kan di folder sini kan batch satu kan. Kita mau masuk ke folder postnya ini, diklik aja kan kalau di sini kan. Nah, kalau lewat terminal kita ngetik manual. CD ini maksud singkatan dari change directory. oh, Nah, tapi like kalau mau simple sih itu masih kan udah install password kan. iya.
muncul Nah itu. tinggal buka aja dari file Windowsnya kayak gini, tinggal klik aja, klik open with aplikasi misalnya ini Visual VS Code, Oh, atau juga bisa dari Visual VS Code ini klik file open folder oke Mas. juga bisa sih. Nah nanti setelah itu udah ada di sini di PDF-nya itu jalankan perintah npx Reactive run Android. Nah ini mas, itu yang npx run Android. Nah nanti kalau prosesnya pokoknya udah muncul tulisan berhasil dan aplikasinya itu udah terinstall di HP, otomatis dia tuh kebuka aplikasinya, tetapi masih muncul error seperti ini nanti karena ini server development tadi belum kita aktifkan. Nah cara ngaktifkannya, masuk aja ke bagian ini. Kalau masanya pakai VS Code tinggal buka aja nih, di sini kan ada terminal. Nah di sini tinggal klik aja new terminal, jalanin perintah ini npx Reactive start. Nanti kalau udah tinggal di reload. Contohnya tuh kayak gini nih bentuknya. baru nanti keluar ini ya Mas. Baru keluar ini, nanti ada suruh tekan ini reload ini, tekan R kalau untuk reload. Nah nanti kalau dia langsung biasanya tuh karena tergantung kondisi dari sistem operasinya sama hardware-nya, kadang dia ketika kita langsung colok ini kita reload langsung terhubung ke HP-nya, kadang juga langsung nggak terhubung dia. Nah kalau nggak terhubung lah, kita perlu setting ulang, kita maksudnya tuh menggunakan wifi. Jadi komputer atau laptop sama HP itu connect-nya tuh ke satu wifi yang sama. Contohnya ini kan di HP aku nih connect ke wifi 1G, sama di laptop juga ke wifi 1G juga. Nah kita goyangkan HP-nya, nanti muncul lampiran menu seperti ini. Nanti masuk ke auto setting. Nah di sini ada debug server host. Nah di sini masukin IP address dari laptop masnya. Nah kalau masnya pakai kan di debug pakai di debugnya ini, debug server host. Nah yang mas ganti itu tinggal IP aja ya. Untuk ngecek IP address masnya, laptopnya tuh buka CMD aja, buka aplikasi buka CMD nya, ketikan itu IP komponen IP fix ini. Nah, kalau di tempat aku nih Linux pakai F dia, tapi kalau di Windows pakai V biasa. Dan nanti muncul IP address. Bentuk IP address itu seperti biasanya ada namanya IP address nih. Kayak gini bentuknya 192.168. Kalau pakai hotspot HP itu biasanya di sini nggak satu, maksudnya ada 43, ada yang berapa lah gitu, sesuai dengan dari HP-nya, tergantung dari HP kartu yang dipakai. Nah kalau untuk vote-nya ini nggak perlu diganti, ikutin aja yang di sini 8081 karena udah defaultnya, udah bawaannya, tinggal diklik oke, di sini close saja. Nah tinggal masnya aja reload aja dari sininya. Kalau kita tekan R di sini langsung reload sih. Nah kalau untuk coba-coba yang ini bisa juga untuk teman-teman yang lain yang masih ada errornya yang dari web ini. Tadi dari relatif. Kalau dari web itu bedanya apa tuh Mas? Ini bedanya itu sih, kita hanya emulator ini. Kita nggak bisa ya, ini emulator aja nih, untuk karena kita nggak bisa, belum ada yang error kan, belum masih ada errornya di HP-nya. Soalnya
di sini nanti terbatas, kita nggak bisa nambah file baru, nggak bisa naruh gambar di project kita kan, ini cuma ada ini doang kan. Nah, itu aja sih kekurangannya. Tapi kalau hanya untuk ngetes saja bisa kok. Misalnya ini aku copy semua codingnya, nah aku ganti sini, maka sama tampilannya ini. Cuman di sini layarnya akan agak kecil, jadi kita perlu menyesuaikan lagi settingan kita. Oke, gitu mas. Ada yang mau tanya lagi? Oke mas, itu aja. Oke, kalau nggak ada tanya lagi, insya Allah besok kita materinya yang ini nanti ada juga materi lain, tapi ini gambaran aja. Nanti kita ada website, misalnya satu website ini kita rubah jadi aplikasi Android. Nanti kita rubah jadi aplikasi Android dengan cara simpelnya. Ini ya cara cepat untuk merubah website ke aplikasi Android. Nanti kalau ada waktu kita bahas, pengennya tuh bahas membuat aplikasi sederhana untuk mensingkat link. Kan ada misalnya mana itu ya, pakai itu kita short link. Nah nanti menggunakan kayak gini kan, ada ini bit.ly. Nah kita nanti tetap menggunakan bantuan ini, tapi kita buat aplikasinya, versi aplikasi nanti, aplikasi kita sendiri nanti rencana gitu. Semoga aja besok itu cukup waktunya. Sama nanti mau kita buat share post, misalnya share post ke Facebook kalau nggak salah, kalau ada sempat. Soalnya lumayan cukup panjang materinya. Kalau nggak sempat ya kita cukup review sama short link. Nah untuk 2 hari pekan depan kita fokus ke bagian buat aplikasi to do app lengkap, itu to do list lah pokoknya. Bisa nambah data, bisa ngapus data, bisa remote data, sama nanti generate aplikasi rilisnya biar bisa diinstal di aplikasi di HP handphone orang lain. Oke, itu aja untuk gambaran materi selanjutnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.